Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu sehat semua? Amin. Puji Tuhan. Iya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini kita masuk di hari yang kedua di ibadah pencurahan Roh Kudus. Menanti janji Bapa. Janji tentang pencurahan Roh Kudus itu. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1, pasal pertama ayat 4 dan 5, kemudian kan disambung dengan ayat 12 sampai 14 dan kita sambung lagi pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lanjutkan ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pasal yang kedua, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Kenapa kita beruntung Bapak Ibu? Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita malam hari ini. Bapak Ibu sekali lagi, kita beruntung. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita malam hari ini. Tentunya dengan berbagai alasan ya. Mungkin yang pertama gitu. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama dengan kita berada di tempat ini. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak ada di tempat ini. Dan yang kedua, mereka tidak bisa menikmati hal yang sama seperti kita malam hari ini. Karena mereka tidak mempercayai bahwa janji Tuhan itu juga berlaku sampai hari ini. Karena ada dari antara mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi mereka meyakini bahwa janji Tuhan dalam kitab para rasul ini hanya berhenti pada zamannya para rasul. Jadi mereka enggak bisa seperti kita malam hari ini. Dan yang ketiga, mereka percaya Yesus, punya kerinduan untuk bersama-sama dengan kita, tetapi mungkin dengan satu dan lain hal, mungkin karena pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, saya ingat ketika saya masih bekerja dan waktu itu masih awal-awalnya saya bertobat. Kalau ibaratkan nyala api unggun itu ya seperti baru disiram minyak tanah gitu ya. Sekali sulut langsung berkobar. Wah, saya
sangat merindukan ibadah pencurahan Roh Kudus. Saya pingin banget bisa menikmati dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-10. Tetapi Bapak Ibu, semua itu tidak bisa terjadi. Jadi hanya di hari-hari tertentu saja, hanya di hari Sabtu dan hari Minggu saja saya bisa. Karena apa? Karena pekerjaan. Karena pekerjaan sehingga tidak memungkinkan saya bisa mengikuti doa 10 malam ini secara utuh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Tuhan berikan kesempatan buat kita, waktunya ada, kerinduan ada, ayo gitu ya. Jangan ragu-ragu lagi, pergunakan kesempatan yang ada. Kita bersama-sama berada di rumah Tuhan, menantikan janji-janji Tuhan itu. Janji Roh Kudus yang akan dicurahkan buat kita. Bapak Ibu, mungkin kalau saya boleh tanya, siapa dari antara kita yang baru di tahun 2024 ini mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus? Boleh angkat tangan? Tidak ada ya, jadi rata-rata ini sudah yang kesekian kalinya. Kemudian yang kedua, adakah di antara kita yang mungkin belum pernah dibaptis Roh Kudus? Boleh angkat tangan kalau ada? Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Saya berusaha sedemikian rupa supaya bisa mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus itu secara utuh. Tetapi sekali lagi karena pekerjaan, sekalipun saya berusaha untuk cepat-cepat bisa segera pulang dari tempat kerja. Kerjaan pingin segera saya selesaikan, namun toh pada akhirnya tidak bisa sepenuhnya mengikuti itu. Dan ketika hal itu terjadi, saya nggak mau kalah. Di rumah tetap terus berdoa. Dan ketika saya berdoa menantikan janji Tuhan itu Bapak Ibu, puji Tuhan luar biasa. Sampai di hari ke-10, saya belum juga dipenuhkan oleh Roh Kudus. Belum juga dibaptis Roh Kudus. Putus asa, sempat. Loh, kok koncone sok berdoa, berbahasa lidah, mereka ada yang menangis. Saya mikir gini, jangankan saya berbahasa lidah, nangis saya kok enggak gitu ya. Saya mikir seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya berdoa Bapak Ibu, minta Tuhan, menantikan janji Tuhan itu bukan cuma 10 malam saja. Saya lupa, mungkin di tahun kedua atau tahun ketiga barulah saya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan itu pun juga enggak di gereja. Karena setelah ibadah 10 malam sudah selesai, saya terus berdoa di rumah. Dan waktu di rumah itu saya kaget gitu. Loh, kok tiba-tiba keluar perkataan yang saya sendiri enggak mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sekali lagi kalau kita berada di tempat ini adalah satu kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan buat kita semua. Dan Bapak Ibu percayalah bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti Tuhan akan genapi. Mari kita perhatikan baik-baik ayatnya yang keempat. Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, penting bagi kita untuk tahu bagaimana menerima janji Bapa itu. Bapak Ibu yang bergumul, wah kapan janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidupku, kapan aku akan menerima baptisan Roh Kudus. Mungkin kita sudah berdoa bertahun-tahun seperti yang saya alami. Bapak Ibu bergumul, kok yang lain sudah sedangkan saya tidak. Apakah Tuhan gak sayang sama aku? Atau Tuhan mengabaikan aku? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat, kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca tadi.
Untuk menerima janji Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita persiapkan diri kita. Kita mempersiapkan diri dengan cara apa? Dengan cara kita percaya, taat, dan setia. Murid-murid percaya dan taat pada perintah itu sehingga mereka mentaati perintah tersebut dengan tetap tinggal di Yerusalem. Mereka setia menantikan janjinya Tuhan. Mereka tinggal di Yerusalem dan mereka setia menantikan janji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tidak sebentar, bukanlah waktu yang sebentar 1 atau 2 jam. Murid-murid itu menantikan janji Tuhan. Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca, 10 hari mereka menunggu. 10 hari mereka menanti-nantikan. Bapak Ibu, kita perlu percaya. Percaya kepada yang memberikan janji itu. Kalau murid-murid gak percaya, kalau murid-murid tidak percaya dengan yang memberikan janji itu, gak mungkin murid-murid itu akan mau mentaatinya. Telah percaya, mereka taat melakukan. Bapak Ibu, mungkin kita bisa melihat dalam konteks budaya kita. Kadang-kadang sebagai seorang anak, saya pun juga mengalami sebagai seorang anak gitu ya. Kita itu punya kecenderungan gini, kalau orang tua ngomong, orang tua berpesan, kita punya kecenderungan mengabaikan. Alah, paling ya cuman gitu. Tetapi kalau pesan itu merupakan pesan terakhir, kadang-kadang yang tidak tahu pun tanya, kapan hari itu? Ketika si A ini dipanggil Tuhan, apa pesan terakhirnya? Pesan terakhir ini biasanya suatu pesan yang penting. Dan kebanyakan dari kita adalah mentaati setiap pesan-pesan terakhir itu. Dan malam hari ini Bapak Ibu, kita pun melakukan hal yang sama. Ini adalah satu pesan yang penting dari Tuhan Yesus. Dan pesan terakhir Tuhan Yesus haruslah kita taati. Memang betul pesan-pesan yang lain juga kita taati juga Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri? Yang kedua, selain kita percaya, taat, setia, kita juga harus aktif. Murid-murid yang ada itu mereka aktif, mereka dalam menanti-nantikan janji Tuhan. Mereka tidak hanya sekedar percaya kepada janji itu. Dan mereka tidak hanya setia menunggu, tetapi mereka juga aktif di dalam doa. Jadi kalau kita berada di tempat ini malam hari ini, kita bersama-sama di tempat ini adalah satu langkah yang tepat yang kita lakukan dalam menantikan janji Bapa. Ini adalah langkah yang tepat Bapak Ibu. Nah, murid-murid aktif di dalam doa dan ini juga adalah panggilan bagi kita semua untuk memiliki sikap yang penuh dengan antusiasme. Kita penuh dengan antusias Bapak Ibu menantikan janji Bapa. Menantikan janji itu. Kalau murid-murid benar-benar mempersiapkan wadahnya yang baik melalui doa, kita pun juga melakukan hal yang sama. Kita persiapkan wadah kita melalui doa-doa kita. Sebelum kita dipenuhi Roh Kudus, mari kita benar-benar mempersiapkan diri kita. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah kesekian kalinya bersama-sama berdoa, beribadah di ibadah pencurahan Roh Kudus, mungkin sudah sekian kalinya sudah dipenuhi Roh Kudus. Mari malam hari ini kita tetap mempersiapkan wadah kita. Kita tetap mempersiapkan hati kita. Mari kita tetap mempersiapkan pikiran kita. Kita mempersiapkan roh kita untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Murid-murid mereka bersehati di dalam doa. Mereka benar-benar mempersiapkan hati dan jiwa mereka. Mereka berdoa bersama dengan satu hati dan satu jiwa. Mereka menunggu dengan penuh pengharapan akan janji Bapa. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini pun kita datang ke tempat ini, ayo kita menunggu menanti itu dengan penuh pengharapan akan janji Bapa itu.
Kita berharap penuh, kita aktif, kita berbicara, kita ngomong, kita minta sama Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan. Dan semua yang kita minta, Tuhan pasti akan memberikan buat kita. Bapak Ibu, ketika mereka bersatu hati, satu jiwa dengan penuh pengharapan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-3 mencatat satu peristiwa yang begitu luar biasa. Mencatat pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid di hari Pentakosta. Dan janji Bapa digenapi dengan kuasa yang besar saat Roh Kudus turun ke atas mereka. Janji Bapa digenapi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayat yang kita renungkan hari ini dalam Kisah Para Rasul ini juga memberikan kita pandangan yang penting tentang menantikan janji Bapa ini. Roh Kudus turun dengan kuasanya yang luar biasa, mengisi setiap orang percaya yang hadir dengan kuasa dan pemenuhannya. Setiap orang yang percaya, orang percaya yang hadir pada hari itu, dipenuhkan dengan kuasa, dipenuhkan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan ini juga saat yang luar biasa bagi kita semua Bapak kasih Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa janji-janji Allah itu selalu dapat dipercayai. Kita percaya bahwa janjinya itu bukanlah janji yang biasa. Tetapi janji yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kitab Kisah Para Rasul secara keseluruhan. Ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka mengalami perubahan besar dalam hidup mereka. Ada satu tokoh, seorang murid. Dia murid yang pengecut. Dia murid yang mengkhianati Tuhan Yesus juga. Dia murid juga yang cepat sekali itu ya. Responsifnya cepat. Dia kadang-kadang, waduh, ngomongnya pokoknya ceplas, tapi ternyata juga penakut. Tetapi apa yang terjadi? Ketika di hari Pentakosta itu Roh Kudus turun, memenuhkan murid-murid. Satu murid ini berdiri. Dia berdiri sambil bersaksi, dia berkhotbah. Dan ketika berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. Kita lihat Bapak Ibu, Petrus yang pengecut dan sempat mengkhianati Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Dahsyatnya kuasa Roh Kudus memberikan kuasa kepada Petrus. Dia bisa berkhotbah dengan begitu luar biasa. Dia begitu luar biasa dalam hal khotbah sehingga 3.000 jiwa ditambahkan dalam jumlah mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa dengan aktif. Kita percaya, kita mempercayai siapa yang menjanjikan itu. Maka kuasa yang sama itu juga akan diberikan buat kita. Kuasa yang sama juga diberikan buat kita. Bapak Ibu, kalau bercerita tentang kuasa Tuhan, dari apa yang saya alami, sebenarnya waktu yang ada itu tidak akan pernah cukup. Saya ingat ketika pelayanan antar tahun ajaran, waktu itu saya baru tingkat 1 mau naik ke tingkat 2. Berangkat ke Sumatera Utara. Ada banyak pengalaman yang kami alami. Jadi di salah satu tempat,
salah satu tempat saya mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah. Dan saat berkhotbah Bapak Ibu, saat berkhotbah ada suara dalam hati supaya saya menghentikan khotbah itu dan berdoa. Dan ketika saya berdoa, di dalam hati itu berbicara, lihatan yang di belakang sana. Lihatan ada satu anak perempuan di belakang sana. Saya nggak tahu maksud Tuhan apa. Akhirnya saya kasih kode dengan ini, ketua tim. Yang ketua tim pasti senior, tingkat 4. Saya kasih kode untuk ke belakang, untuk mendoakan seseorang. Dan saat itu saya berhenti khotbah, akhirnya kami berdoa, kita naikkan pujian. Dan saya berdoa Bapak Ibu, saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Yang di belakang langsung ada manifestasi. Dan malam itu terjadi peperangan yang begitu luar biasa. Di sisi lain ada jemaat Tuhan begitu menikmati hadirat Tuhan. Tapi di sisi lain ada kuasa gelap yang tidak terima dan berusaha mengganggu. Dan malam hari itu kami berdoa dan berdoa. Sampai pada akhirnya kuasa itu kalah. Kuasa itu kalah dan diam dan manifestasi berhenti. Kemudian Bapak Ibu, kami selesai ibadah ke pastori, kita makan bersama. Dan cerita Bapak Gembala sampaikan seperti ini. Memang kami sengaja untuk tidak membicarakan apa-apa. Biasanya di tempat ini setiap orang yang datang itu selalu dicoba. Dan beliau nggak ngomong orangnya yang mana, di mana orangnya, di mana tempatnya tidak disampaikan. Selesai itu sudah pembicaraan selesai. Waktu pagi hari saya keluar jalan-jalan karena tempatnya itu enak, adem, ada di gunung gitu ya. Ada di gunung di daerah Sidikalang, saya jalan-jalan. Pas jalan-jalan Bapak Ibu, ada orang yang tua tapi badannya masih kekar. Pakai sorban kuning, nyangkul. Pertama waktu nyangkul itu gagah gini. Pokoknya gagah gitu. Begitu tahu saya lewat, beliau melihat saya. Pas lihat langsung saya tatap juga. Enggak tahu kenapa. Hari itu saya tatap dengan begitu tajam, benar-benar saya tatap tajam, saya enggak berkedip sambil saya berdoa. Setelah kejadian itu, setelah mata kami saling bertemu, apa yang terjadi? Beliau langsung menundukkan kepala. Karena saya curiga, saya enggak cari jalan-jalan. Saya pulang ke pastori, tanya sama gembala. Pak, yang di sebelah itu siapa? Bapak gembala enggak jawab, ngajak duduk sambil tertawa. Sambil tertawa beliau katakan, ya itu yang tadi malam serang kamu. Itu dukun sakti yang terkenal di sini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sopo si Agus gitu loh. Musuh dukun sakti, ya pasti kalah gitu loh. Tetapi kenapa malam hari itu bisa menang, peperangan terjadi dan sampai menang? Itu semua karena kuasa Roh Kudus. Itu semua karena kuasa Roh Kudus, Bapak kasih Tuhan. Dan kuasa yang sama itu juga akan diberikan buat kita semua. Buat Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, yang mau benar-benar bersungguh-sungguh berdoa. Berdoa dan berdoa, minta dengan aktif kepada Tuhan supaya dipenuhkan oleh Roh Kudus itu. Dan percayalah bahwa Roh Kudus itu akan memenuhi Bapak Ibu semuanya. Dan percayalah kalau Bapak Ibu sudah pernah dipenuhi, Roh Kudus itu akan terus dicurahkan melimpah dan melimpah dalam kehidupan kita. Dan kuasa yang tidak terbatas itu akan terus ada dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita responi panggilan ini untuk menantikan janji Allah ini dengan penuh antusiasme. Dengan penuh semangat di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa dengan tekun dan bersatu dalam persekutuan hati. Dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pencurahan Roh Kudus yang akan mengubahkan hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus itu yang dijanjikan Bapak itu
sampai hari ini tetap ada dan tetap bekerja dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu, mari kita jauhkan dari hidup kita segala penghalang yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Kita jauhkan, mungkin di dalam hati kita ada keraguan, mungkin dalam hati kita ada sakit hati, mungkin dalam hati kita ada ketidakpercayaan. Mari kita jauhkan itu semua. Dan kita terus berdoa agar Tuhan terus mengisi kita dengan kuasa-Nya. Agar Tuhan terus mengisi kita dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Dalam menantikan janji Bapa, mari kita terus hidup penuh dengan keyakinan yang kuat bahwa Dia yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dan percayalah, pasti semua janji itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Karena ada kuasa itu yang menyertai kita. Karena ada kuasa Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kuasa itu bukanlah kuasa seperti yang dalam film-film. Yang hanya editan, hanya acting. Bukan. Tapi ada benar-benar kuasa yang nyata. Dalam pengalaman saya melayani Tuhan, juga masih sebagai seorang mahasiswa, ketika berada di Kalimantan Tengah, saya sendirian. Karena gembala ada undangan hajatan, jadi saya harus sendirian dan menjaga kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Di situ Bapak Ibu, ketika saya berdoa, sebenarnya bukan berdoa yang tutup mata sambil menyembah enggak, tapi ya berdoa sambil santai-santai nyandaran gitu. Tahu-tahu saya melihat dalam penglihatan bola asap hitam yang datang mau menghantam saya. Dan ketika hal itu terjadi, saya langsung refleks dalam nama Yesus. Entah itu kena tangan saya atau bagaimana saya lupa. Yang jelas bola asap itu mental dan nabrak di dinding kayu. Karena dinding kayu jadi suara dan getarannya itu benar-benar ada. Dan setelah itu saya mau tidur, saya mau ini, tetap terus doa di dalam penyembahan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau tanpa kuasa Roh Kudus, gak tahu bola asap itu yang isinya apa, saya gak tahu, mungkin sudah menghantam saya. Dan ternyata sekali lagi di pagi harinya Bapak Ibu, ketika saya mau jalan ke pasar, kerumunan orang yang biasanya cuek-cuek dengan saya, pagi hari itu langsung menyapa saya. Selamat pagi Mas, mau kemana Mas? Mereka begitu baik. Dan saya yakin sekali lagi tadi malam yang ngerjain pasti dia. Bapak Ibu kasih Tuhan, percaya bahwa kuasa itu masih ada sampai saat ini? Bapak Ibu percaya bahwa kuasa Tuhan itu masih ada sampai malam hari ini? Amin. Dan kuasa itu akan diberikan Tuhan bagi kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap ada dan tetap sama. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu Tuhan yang Kau janjikan bagi para murid, janji-Mu itu tidak hanya berhenti pada zaman kisah para rasul, tapi janji-Mu itu juga Tuhan berlaku dalam kehidupan kami saat ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa malam hari ini dan malam-malam selanjutnya Tuhan akan terus mencurahkan Roh-Mu itu dalam kehidupan kami, yang akan memperlengkapi dalam setiap pelayanan kami, yang akan memperlengkapi dan memberikan kuasa dalam pelayanan kami, yang akan memperlengkapi dan mengubahkan hidup kami Tuhan. Mungkin kami yang penakut, mungkin kami yang berkhianat kepadamu Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan bagi kami menjadi seorang yang pemberani, menjadi orang yang tidak akan pernah mengkhianati Engkau Tuhan, karena ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Yesus.